butuh kecintaan dan konsistensi terhadap setiap apa yang ingin kita lakukan dalam hidup ini. Karena ini proses untuk bisa mencoba dan mencoba lagi, untuk membuat yang terbaik. Di dalamnya terdapat dedikasi, disiplin, dan tanggung jawab. Saya benar-benar menyukai hal ini. Ini bukan hanya sebuah rutinitas, tapi ini waktu yang menyenangkan dalam hari-hari di kehidupanku. Kalau kamu melakukan apa yang kamu sukai, kamu tidak akan mudah dipatahkan. Ini bukan hanya tentang membuat kopi, ini adalah tentang membuat hari-hari kita menjadi menyenangkan, sehingga kita pun bisa membagikan hal yang baik kepada orang lain. Saat-saat minum kopi, bisa menjadi waktu kita berpikir untuk melakukan apa yang berguna untuk kehidupan orang lain. Bagaimana orang mengenal Tuhan dan menerima anugerah keselamatan. Enak sekali kopi dari Happy ini. Terima kasih Tuhan. Luar biasa enaknya. Waduh, asiknya pagi-pagi ngopi ya. Enak nih kopinya. Kamu mau? Mau sih, tapi kita kan sebentar lagi udah harus siap-siap nih mau ibadah. Oh, udah waktunya ya. Oh iya, aku lupa. Oke deh, nanti kita lanjutin aja. Iya. Yuk kita siap-siap dulu aja ya. Ayo. Ya. Kita mulai yuk ibadahnya. Anak-anak panggil. Kita udah mulai ya? Ayo, sebentar ya aku panggil anak dulu ya. Kak Regi, Veda, Joy, ayo kita mulai ibadahnya nih. Udah mau waktunya ini. Loh, ini ibadahnya udah mau mulai emang? Iya. Udah mulai. Ayo. Ayo. Oh, yaudah yuk. Ya, nih ya sebelum kita mulai, Mama tuh mau tanya dulu sama kalian. Kira-kira dari antara kalian ada nggak yang mau didoakan atau lagi ada pergumulan? Siapa coba dari antara kalian? Aku deh mah pengen didoain. Iya. Jadi kan aku baru masuk sekolah nih, sekolahnya baru, terus teman-temannya juga baru. Iya. Nah banyak dari mereka yang belum kenal Tuhan. Nah makanya Iya. aku terbeban pengen doain mereka supaya mereka juga bisa percaya sama Tuhan. Good. Tuh. Terus aku akhir-akhir ini juga ngerasa kayaknya mama tuh sering marah-marahin aku. Oh, iya Veda. Mama tuh sebenarnya mau ingetin kamu Veda, supaya kamu tuh juga lagi kamu belajar di rumah, tapi juga harus peduli dengan keadaan di rumah, keadaan lingkungan. Kalau ada yang berantakan, ayo bantu-bantu juga gitu. Jadi jangan acuh tak acuh, harus ayo bantu-bantu, peduli lah gitu maksudnya Mama sih ya. Oke, ini kita sebelum ini siapa nih kira-kira yang mau mimpin pujian nih dari antara kalian? Yaudah aku aja deh. Nah, kamu. Oke, kakak ya. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karuniamu yang hidup saling melayani dan melayanimu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu,
dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumah, aku dan seisi rumahku menyembahmu. Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu, yang hidup saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Dalam kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Mam, Iya. pagi ini Pak Darmadi bukannya mau ada bersama-sama dengan kita? Ibadah sama-sama. Iya benar, aku Oke. tuh ngundang Pak Darmadi untuk datang ke rumah kita supaya Oh. kita bisa ibadah bareng-bareng. Oh. Gitu. Om Darmadi mau ke sini mah? Iya. Sama-sama sama kita. Nah, ini dia. Halo, Pak kabar? Selamat datang. Silakan duduk, Pak Dar. Ya. Apa kabar nih? Wah, senang banget Pak Dar bisa ditemenin sama-sama nih ibadah di tempat ini. Saya juga senang diundang sama keluarga. Oke, kita mau sama-sama berkati buat jemaat yang ada di rumah Pak Dar. Ya. Ya, ya, kita mau siapkan hati kita sebelum kita masuk ke ibadah. Ya. Kita mau naikkan satu pujian dulu Oke. ya, Pak Dar. Good, ya. Jemaat yang di rumah, kita tahu bahwa saat-saat ini adalah waktu yang tepat untuk kita membangun keluarga kita menjadi bait Allah dan menghadirkan kerajaan Allah. Dengan cara kita mempersiapkan ibadah yang terbaik bagi Tuhan. Pastinya bukan hanya di masa-masa pandemi ini saja, tetapi juga di masa yang akan datang. Jadi mari hari ini saya mengajak saudara di rumah untuk bersama-sama memuji dan menyembah dengan keluarga saya. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, bawa
Engkau besertaku. Engkau besertaku Tuhan. Kami menyembah Engkau, ya Allah dan Raja. Kami senangkan Tuhan, kami tinggikan Engkau. Engkau Bapa yang baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan kepadamu. Kami bisa menyembah Engkau. Kami bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Kami berdoa Tuhan, ajar kami untuk terus bersyukur Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah kuasa-Mu dan kasih-Mu Engkau nyatakan selalu bagi kami, agar kami juga bisa membagikan kasih itu kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, kami bawa penyembahan kami ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Kak Veda Tuhan, yang bersekolah di sekolah baru Tuhan, dan masih banyak Tuhan teman-temannya yang belum percaya Engkau. Kau pakai Kak Veda Tuhan agar dia bisa menjadi alat-Mu Tuhan untuk memberitakan tentang kabar baik-Mu Tuhan kepada teman-temannya Tuhan, agar teman-temannya bisa percaya Engkau Tuhan dan mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Juga kami berdoa untuk Kak Veda, biarlah Tuhan dia lebih bisa memperhatikan lingkungan di sekitarnya Tuhan, biarlah dia bisa memperhatikan kerapian dan kebersihan, dan dia bisa memiliki kerelaan hati Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bawa hidup kami, hati kami Tuhan, dan segalanya hanya bagi-Mu. Dan kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran-Mu, firman-Mu Tuhan, biarlah firman itu menjadi kekuatan dalam hidup kami, mengingatkan dan meneguhkan kami kembali. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik Pak Dar, kami persilahkan waktunya apa yang akan disampaikan kepada kita semua dan jemaat di rumah. Silakan Pak Dar. Makasih Pak Anton. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah dan yang ada di sini semua, keluarga Anton, Aduna. Hari ini saya ingin berbicara dan merenungkan bersama-sama mengenai kerajaan surga. Sebagai orang percaya, kita sering mendengar mengenai kerajaan surga. Tapi mungkin tidak semua kita mengerti ataupun memikirkan apa sebenarnya itu kerajaan surga. Nah, hari ini kita sama-sama akan merenungkan apa sebenarnya itu kerajaan surga. Ya, saya melihat bahwa kerajaan surga itu pertama adalah yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya, dia berkata bahwa yang diberitakan adalah dua hal, yaitu mengenai pertobatan dan juga mengenai kerajaan surga. Kalau pertobatan kita semua tahu bahwa hidup kita sudah ditebus dari segala dosa-dosa kita, dan hari ini kita menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Namun demikian ada hal lain yang diberitakan Tuhan, yaitu mengenai kerajaan surga. Apa itu kerajaan surga? Tentu saja ini sebuah sistem pemerintahan yang berbeda dengan apa yang sudah ada di dalam dunia ini, sehingga perlu Tuhan Yesus mengabarkannya,
perlu Allah kita memberitakannya supaya kita tahu apa yang menjadi rahasia kerajaan surga. Saya percaya kerajaan surga adalah sebuah sistem pemerintahan di mana Allah sendiri, karena kerajaan surga itu adalah kerajaan Allah. Jadi Allah sendiri yang memerintah, Allah sendiri yang menjadi pemimpinnya, Allah sendiri yang mempunyai nilai-nilai hukum-hukum di dalam kerajaan tersebut. Sehingga hari ini kita juga percaya bahwa Yesus adalah Allah, karena orang yang bisa mengabarkan kerajaan surga atau kerajaan Allah pasti orang yang pernah ada di dalam kerajaan surga, ada di dalam surga, dan dia itu adalah Allah sendiri. Analoginya seperti ini. Yang paling baik memberitakan mengenai Apple ya, umpamanya ya, tentu saja pencipta Apple itu Steve Jobs adalah orang yang mungkin paling tepat untuk menyampaikan kabar mengenai iPhone, karena dia yang paling mengerti, dia yang menciptakan, dia yang memikirkan dari awal mengenai iPhone. Oleh sebab itu dia adalah orang yang paling terpercaya untuk menyampaikan mengenai iPhone. Mungkin satu lagi analogi adalah kalau kita berbicara bulan ya. Mungkin orang yang paling bisa dipercaya menceritakan mengenai keadaan bulan adalah orang yang pernah ke sana, yaitu Neil Armstrong dan Edwin Aldrin ya. Karena kalau kita yang belum pernah ke bulan dan bercerita mengenai keadaan bulan, tentu saja itu belum tentu kebenarannya. Tetapi orang yang pernah ke sana adalah orang yang paling tepat mengabarkan mengenai keadaan bulan. Demikian juga mengenai kerajaan surga. Orang yang paling tepat adalah yang pernah ada di surga, yaitu Allah sendiri adalah yang memberitakannya. Sehingga hari ini kita juga dikonfirmasi bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah benar-benar datang dari surga, turun ke dalam dunia untuk menebus hidup kita semua. Nah, itu yang pertama. Kerajaan surga adalah sistem pemerintahan Allah. Allah sendiri yang memerintah, Allah sendiri yang menjadi rajanya. Yang kedua, kerajaan surga dikatakan di dalam firman Tuhan di Lukas 17 ayatnya yang ke-20 sampai 21. Dikatakan demikian. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di situ. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kita semua. Jadi kerajaan Allah tidak datang dengan tanda-tanda lahiriah, bukan hal-hal yang kita lihat. Kerajaan Allah itu ada, dan hari ini kita sedang menghidupinya, sedang hidup di dalam kerajaan Allah tersebut, kerajaan surga, tetapi tidak kelihatan. Nah, ini menjadi hal yang perlu kita mengerti, karena sistem kerajaan dunia adalah hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang kita lihat. Kita bisa melihat banyak sistem kerajaan yang ada di dunia ini. Namun kerajaan surga yang Tuhan beritakan, yang hari ini dia datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu, memberitakan kerajaan surga itu hal-hal tanpa tanda-tanda lahiriah. Nah, sebelum kita nanti melihat kalau begitu apa itu kerajaan surga, saya mau berkata dulu mengenai apa janji kerajaan surga. Ya. Matius 5 ayatnya yang ketiga sampai 12 itu adalah khotbah Tuhan Yesus pertama kali di bukitnya. Itu berbicara mengenai bagaimana kita bisa berbahagia. Nah, saya percaya janji kerajaan surga, kalau kita hidup di dalam kerajaan surga, yang pertama adalah bahwa kita akan hidup berbahagia. Ya, kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Nah, kenapa kita bisa menjadi orang-orang yang berbahagia? Di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-3 sampai 12 tadi dikatakan, pertama, karena kita akan melihat Allah. Ya, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Jadi ketika kita hidup di dalam kerajaan surga, dan Allah sebagai pemerintahnya, Allah sebagai rajanya, ketika kita suci hatinya, kita bisa melihat Allah. Ini luar biasa. Tidak semua orang bisa melihat Allah. Dan bahkan saya percaya sangat sedikit yang saat ini sudah melihat Allah. Tetapi kita semua nanti akan berbahagia karena kita akan melihat Allah. Demikian juga dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia akan disebut anak-anak Allah. Di dalam kerajaan Allah, kita bukan sekedar penghuni, kita bukan sekedar menjadi
menjadi orang yang eksis tanpa ada tujuan. Tetapi di dalam kerajaan Allah, kita semua ini, Pak Anton, adalah disebut anak-anak Allah. Dan kita semua tahu, kalau kita ini anak, artinya kita bisa mewarisi semua yang ada di dalam kerajaan Allah. Ini luar biasa. Dan di dalam kerajaan Allah dikatakan juga di Matius 5 tersebut, ayatnya yang ketiga sampai 12, bahwa kita akan beroleh kemurahan kalau kita membeli kemurahan. Kita akan dipuaskan kalau kita haus akan kebenaran. Ya, kita semua percaya bahwa di dalam hidup kita pengen tahu mana yang benar. Kita tidak mau sebetulnya semua orang hal-hal yang tidak benar atau yang menyesatkan, tetapi hanya ada di dalam kerajaan Allah. Pengetahuan akan kebenaran itu akan dipuaskan. Makanya satu hari kita semua akan menjadi orang yang sangat berbahagia karena kita tahu semua rahasia kebenaran Allah. Ya. Bahkan di dalam kerajaan Allah dikatakan juga berbahagialah orang yang difitnah, dicela karena kebenaran ataupun karena Kristus. Jadi hidup di dalam kerajaan Allah, kita ini juga mempunyai kehormatan, privilege untuk hidup kadang-kadang menderita untuk Tuhan, menderita karena melakukan kebenaran. Kita dicela, difitnah, ya, kita tidak karena kita tidak serupa dengan dunia ini, kita sering diolok-olok. Tetapi itu sebuah kehormatan. Ya, kalau kita diperlakukan sedemikian karena kerajaan Allah, karena Kristus, karena kebenaran, itu adalah sebuah kebahagiaan. Nah, ini sebuah rahasia. Jadi sekali lagi yang tadi saya sampaikan, bahwa kerajaan Allah bukan tanda-tanda lahiriah. Kerajaan Allah adalah berbicara mengenai hal-hal seperti ini. Hal-hal bagaimana kita bisa ketemu Allah yang hari ini. Kita tidak bisa melihatnya, tapi satu hari kita akan bisa melihat Allah. Ini luar biasa. Yang kedua, apa sih janji hidup di dalam kerajaan sorga atau kerajaan Allah? Jelas, adalah kehidupan yang kekal. Ya, kita ada di dalam kerajaan surga, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Beda dengan orang-orang yang hidup di dalam kerajaan dunia. Mereka akhirnya akan mati. Mereka akan menemukan kebinasaan. Jadi di dalam kerajaan surga yang diberi katakan oleh Tuhan Yesus, itu ada hidup yang kekal. Ini luar biasa, ini janji yang diberikan kepada setiap kita yang percaya, yang tinggal di dalam kerajaan surga. Terus pertanyaan berikutnya tentunya, bagaimana kita bisa tinggal di dalam kerajaan surga? Tentu saja yang pertama kita adalah percaya Tuhan Yesus. Otomatis dikatakan di Kolose, Paulus berkata bahwa setiap orang yang percaya dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan surga, kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pertama ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita otomatis menjadi pribadi yang tinggal di dalam kerajaan surga. Walaupun masih ada di dalam dunia ini. Karena kerajaan di mana kita tinggal tidak ada tanda-tanda lahiriah. Dan itu luar biasa. Kita akan menjadi orang-orang yang akan menemukan kebahagiaan melalui banyak hal yang tadi disampaikan di Matius 5 ayatnya yang ketiga sampai ke-12. Jadi, bagaimana kita bisa hari ini merasakan atau mengerti bahwa kita hidup di dalam kerajaan surga? Walaupun kita sudah percaya, mungkin kita bisa belum hidup di dalam kerajaan surga. Sehingga banyak juga orang percaya yang hari ini tertekan hidupnya, stres dan sepertinya tidak menemukan Tuhan di dalam kehidupannya. Yang pertama, saya bisa lihat bahwa kerajaan surga itu berbicara mengenai hati. Bagaimana kalau kita mau hidup di dalam kerajaan surga, kita harus selalu melihat hati, bukan melihat hal-hal yang kelihatan. Apa yang kita lakukan harus semuanya bersumber dari hati kita. Di Amsal dikatakan bahwa dari hati akan terpancar kehidupan. Makanya kita disuruh jaga hati. Tuhan Yesus mengajarkan ketika kita berdoa, kalau bisa sembunyi di satu ruangan. Karena Tuhan tuh melihat hati, bukan melihat apa yang kita ucapkan. Berdoa nggak usah bertele-tele. Ketika berpuasa jangan kelihatan sedih. Ya, Tuhan justru kurang berkenan dengan orang yang menunjukkan seolah-olah kita hebat karena kita sedang berpuasa. Tuhan minta kita tetap meminyakin rambut kita seperti orang yang tidak sedang berpuasa. Apa maksudnya?
Tuhan mau hati kita, bukan soal puasanya, bukan lahiriahnya. Seolah-olah kita hebat. Memang puasa perlu, doa perlu. Tapi bukan seolah-olah kita berdoa panjang-panjang hebat, berpuasa sampai sedemikiannya, sehingga kita menampilkan lebih dari yang luarnya. Tuhan melihat hati. Kalau hati kita memang sungguh-sungguh sedang merendahkan hati, minta Tuhan tolong melalui puasa, maka Tuhan akan menolong kita. Dan banyak hal lain mengenai harta. Tuhan juga berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Makanya Tuhan berkata, jangan cari harta dunia, itu bisa dimakan ngengat. Cari harta di surga. Nah, saudara, semuanya bukan hal-hal yang lahiriah. Dan saya katakan yang pertama adalah soal hati. Bagaimana hati kita ya bisa juga lemah lembut dan rendah hati. Seperti yang diajarkan Tuhan. Bagaimana kita menjadi orang yang semakin sabar, orang yang bisa menundukkan diri kepada otoritas. Bagaimana kita tahu hati Tuhan, kita tidak mudah marah, kita bisa dengar nasihat. Kita bukan orang yang keras hati, tetapi yang lembut hati, yang mau diubahkan. Karena Tuhan mau kita semua menjadi serupa Kristus, dan caranya adalah berubah. Bagaimana kita punya kelembutan hati untuk dari waktu ke waktu berubah. Itu berbicara hati. Tuhan tidak melihat hebatnya kita, kekayaan kita. Mungkin kita jadi orang yang terkenal, bahkan menjadi orang yang disukai banyak orang. Tuhan tidak melihat itu. Tapi Tuhan melihat apa yang tidak kelihatan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa hidup di dalam kerajaan surga. Saya mau katakan kita harus hidup di dalam Roh Kudus. Karena di dalam kerajaan surga ada kuasa, dan kuasa itu datangnya dari Roh Kudus. Ya. Firman Tuhan di Kisah Rasul dikatakan demikian, bahwa kita akan diberi kuasa kalau Roh itu datang, sehingga kita akan menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Nah, Tuhan berkata bahwa tunggu, jangan pergi kepada murid-muridnya saat itu. Tunggu sampai Roh Kudus itu datang, baru kita pergi. Hari ini kita adalah orang-orang yang sudah diberi Roh Kudus itu, dan kuasa Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Jadi bagaimana kita menghidupi kerajaan Allah ini adalah dengan kuasa Roh Kudus. Kita diberi Tuhan kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit, kuasa untuk mengusir setan, kuasa untuk bisa dipulihkan maupun memulihkan. Ya. Nah, inilah kehidupan di dalam kerajaan surga. Makanya di lepas hari jangan lupa bahwa Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, dan praktekkan kuasa Roh Kudus. Saya selalu setiap pagi berkata-kata kepada Roh Kudus, hari ini kasih karuniamu turun Tuhan, dan Roh Kudus kuasai penuh hidupku, sehingga di dalam setiap aspek yang aku akan lakukan itu ada kuasa Tuhan atau kuasa Roh Kudus yang menyertai, mengingatkan. Dalam setiap keputusan selalu mengingatkan kita. Dan tidak hanya mengingatkan, tetapi habis itu memberi kuasa kepada kita untuk melakukan seperti yang diingatkan oleh Roh Kudus. Karena satu-satunya yang membawa kita masuk ke dalam seluruh kebenaran firman hanya Roh Kudus. Oleh sebab itu, Roh Kudus itu kita harus pakai, harus praktekkan, dan jangan pakai kekuatan sendiri. Itulah apa yang saya katakan ya, itulah berkat hidup di dalam kerajaan surga. Ada kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, dan kita harus mempraktekkannya. Yang ketiga, nah, di dalam kerajaan surga juga ada pikul salib, ada pikul kuk. Ya, kita semua sudah mendengar Matius 11 ayat 29, pikullah kuk yang kupasang. Ya. Dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan jelas berkata, pikul kuk yang aku pasang. Artinya apa? Banyak kuk itu yang bukan datangnya dari Tuhan ya. Kuk itu bisa datang dari mana saja, tetapi kita harus melihatnya itu adalah dipasang oleh Tuhan. Apa maksudnya? Ya, mungkin di dalam kehidupan keluarga, Pak Anton dan Bu Duna kan kadang-kadang ya suka beda pendapat gitu ya.
Pak Anton orangnya rada menyebalkan nggak? Kayaknya sangat gitu kan ya, bukan ya? Atau sebaliknya kan? Dan itu biasa. Nah, sebetulnya ketika kita percaya Tuhan Yesus, kalau kita menghadapi sebuah tantangan, entah itu dari pasangan, dari orang lain yang kurang mengenakkan kita, kalau kita melihat itu adalah kuk yang dipasang Tuhan, contohnya ya, contohnya Duna sedang kesalah sama Anton ya. Tapi kalau melihatnya itu adalah Tuhan, ini adalah bagianku untuk menanggung penderitaan ini saat ini aku anggap dari Tuhan. Artinya apa kalau dari Tuhan? Tuhan sendiri ada di samping kita karena kuk itu selalu pasang kan, sepasang kan. Kalau lembu itu sepasang. Jadi kalau kuk dipasang Tuhan, Tuhan ada di sebelah kita. Jadi kuknya ringan, dikatakan bebanku ringan. Kenapa? Karena Tuhan yang akan menanggung penderitaannya Duna. Jadi jangan pernah kalau ada permasalahan pakai kekuatan sendiri. Suamiku harus berubah, suamiku harus berubah. Itu kuk dipasang sendiri. Akhirnya suami bukannya berubah, suami malah semakin tidak berubah. Dan itu semakin berat dan kita lelah dan akhirnya kita frustasi. Makanya di dalam kehidupan saya ketika saya ada masalah, saya selalu berkata, Tuhan terima kasih. Ini adalah sesuatu yang kau pasang dalam hidupku untuk aku belajar. Karena lembu itu memang biasanya yang muda sama yang senior. Yang muda dipasang dengan yang senior, yang muda belajar. Belajar dengan yang senior. Kalau kuk dipasang Tuhan, artinya kita dipasang oleh Tuhan. Tuhan adalah lembu yang senior. Kalau kita taat sama Tuhan, maka kita akan belajar bersama Tuhan. Dan ringan. Karena kalau taat, leher kita tidak akan melawan kuk itu. Ya. Sehingga taat. Sehingga ketika saya ada tantangan, saya selalu berkata, Tuhan, terima kasih. Ini apa lagi ini? Tapi aku mau melihat ini bukan didatang oleh Tuhan, tapi kalau ini berkenan hadir dalam hidup saya mau ini datangnya dari Tuhan dan saya mau taat. Tuhan mau ngomong apa? Kalau kita sedang disakiti, Tuhan berkata ampuni. Oke Tuhan, aku mau mengampuni. Itu enteng loh. Iya kan? Kalau kita sedang dirugikan, oke Tuhan, aku mau melepaskan pengampunan kepada orang yang merugikan saya. Ya, saya suka begitu tuh. Kalau ada yang merugikan, ya udahlah Tuhan, enteng. Walaupun permasalahan ada bahwa kita dirugikan, bahwa kita dilukai, tapi kalau itu dipasang oleh Tuhan, makanya itu enteng. Oleh sebab itu di dalam kerajaan surga memang ada kuk yang harus kita pikul ya. Ya, ada salib yang harus kita junjung juga ya. Dikatakan demikian, Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan baru mengikut Tuhan Yesus. Jadi di dalam kerajaan surga yang Tuhan beritakan, ada kuk, ada salib yang harus kita pikul juga. Tetapi mari kita ikuti kuknya Tuhan. Kalau salib dan kuknya Tuhan, semuanya menjadi ringan. Seberat apapun, kalau bersama Tuhan yang memikulnya, itu menjadi ringan. Dan kita akan, saya ngalamin sih, kita bisa berbahagia di saat kita menderita sih. Kita bisa berbahagia. Kenapa berbahagia? Saya kadang-kadang melihat begini ya, di dalam memikul kuk ya. Seperti tadi saya sampaikan, kita bisa melihatnya sebagai privilege, kehormatan. Ya. Kalau Tuhan Yesus sudah memberi teladan menjadi orang yang juga memikul salib sampai Golgota dan dia bahkan sampai mati ya. Kadang-kadang kita kehormatan sih kalau kita juga bisa merasakan apa yang Tuhan rasakan. Kita masih nothing lah, tapi kita bisa merasakan sebagian dari apa yang Tuhan rasakan. Itu sebuah kehormatan. Ya, karena kehormatan bukan kita cari-cari ya, tapi kita harus melihatnya itu bahwa Tuhan memberi kesempatan untuk kita merasakan penderitaan Kristus, untuk kita menjadi serupa Kristus, untuk kita bisa tahu seperti apa itu yang disebut love, kasih. Ya. Kalau kita mau menderita untuk seseorang, ya, kita tahu kan, baru contohnya tadi mau dilukai tapi ya udahlah, namanya juga suamiku, udah aku ampuni. Itu adalah bentuk kasih yang seperti Tuhan lakukan terhadap jemaatnya. Ya. Jadi ketika kita memikul salib, itu adalah bagian kita belajar dalam kerajaan surga. Memang kerajaan surga hari ini adalah kerajaan surga yang kita hidupi, tapi saya percaya pada saatnya nanti kita juga akan menghidupi kerajaan surga, yaitu kekekalan yang sudah tidak ada lagi penderitaan.
Tetapi hari ini kita bisa hidup di dalam kerajaan surga di tengah-tengah dunia ini dengan satu penderitaan. Bahkan itu adalah firman Tuhan, pikul lakuk. Ya, engkau harus menyangkal diri kalau memang mau menjadi pengikut Tuhan. Nah, ini adalah bagian dalam kehidupan di dalam kerajaan surga. Yang keempat, di dalam kerajaan surga juga ada misi pengutusan. Ya, di dalam Lukas 10 kita tahu ya bahwa Tuhan mengutus murid-muridnya ya, untuk memberitakan kerajaan surga. Ya. Nah, jadi di dalam kerajaan surga ini ada misi juga nih. Ya, kita semua harus menjadi orang-orang yang diutus untuk menyampaikan kerajaan surga kepada orang lain. Jadi memang apa yang kita terima selalu buat Tuhan adalah untuk dimultiplikasikan kepada banyak jiwa yang lain. Sehingga ini adalah bagian dari kehidupan kita di dalam kerajaan surga, yaitu menjadi orang-orang yang diutus, ya, melakukan misi. Ini diperintahkan oleh Tuhan. Ya, ayat yang terkenal Amanat Agung itu jelas adalah sebuah misi. Ya, bahwa kita disuruh jadikan semua bangsa adalah murid. Itu adalah misi yang besar yang Tuhan sampaikan karena memang Tuhan mau seluruh dunia mendapat kesempatan untuk selamat dan hidup di dalam kerajaan surga. Yang terakhir, kita baca dari firman Tuhan Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ini adalah bicara soal kasih. Kerajaan surga diberitakan oleh Tuhan Yesus, esensinya adalah kasih itu sendiri. Dan kasih itu bukan meniadakan hukum-hukum yang sudah ada di perjanjian lama ataupun kitab-kitab para nabi, tetapi menggenapinya. Hidup kita tidak lagi di dalam kerajaan surga yang dikabarkan Tuhan, itu berdasarkan dengan hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan. Tapi hidup kita berdasarkan kasih. Ada firman berkata untuk kita jangan membunuh. Tetapi kasih berkata kalau kita membenci saudara kita, itu sudah sama dengan membunuh. Firman yang lain berkata kita supaya jangan berzina. Kasih berkata kalau kita memikirkan perempuan lain dan mengingininya, itu sudah sama dengan berzina. Jadi kasih itu mengingini saja tidak boleh. Dan orang yang tidak pernah mengingini orang lain atau wanita lain, tentu saja dia tidak akan berzina. Jadi kasih menggenapi hukum-hukum. Hari-hari ini saya sering ditanya mengenai perpuluhan. Ya, ada beberapa ya orang yang suka tanya, perpuluhan itu di perjanjian baru apa masih diperlukan? Karena itu hanya ada di perjanjian lama. Padahal kalau kita periksa, ada firman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus supaya perpuluhan itu juga digenapi. Namun, saya mau sampaikan, prinsipnya adalah kasih itu, bahwa kasih menggenapi hukum. Kalau di dalam hukum Taurat ada berbicara soal perpuluhan, hari ini kita melakukan perpuluhan bukan hanya sekedar karena ada hukum-hukum itu, tetapi karena kasih kita kepada Tuhan, kepada gereja Tuhan, kepada rumah Tuhan, maka kita mau memberikan perpuluhan. Karena saya percaya bahwa perpuluhan itu adalah milik Tuhan. Perpuluhan bukan milik kita. Dan kalau kita mengasihi Allah, maka kita akan melakukan perpuluhan bukan sekedar untuk menggenapi hukum, tapi karena kita benar-benar mau menggenapi apa yang Tuhan perintahkan. Nah, inilah kasih yang ada di dalam kerajaan surga. Kita tidak lagi hidup di dalam hukum-hukum dan kitab para nabi, tetapi kita menggenapi semua itu melalui kehidupan dengan kuasa Roh Kudus yang menyertai kita, sehingga kita bisa mengasihi satu dengan yang lain, mengasihi Allah, mengasihi sesama. Inilah yang saya sebut hal-hal yang ada di dalam kerajaan surga yang diberitakan Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus memberitakan tentang hati, bukan tanda-tanda lahiriah. Kerajaan surga bicara soal hati, bagaimana kondisi hati kita, respon hati kita, kesucian hati kita, bukan apa yang kita lakukan yang kelihatan. Yang kedua, ada kuasa Roh Kudus.
Di dalam kerajaan surga ada segala sesuatu yang kita bisa lakukan untuk memulihkan hidup kita, untuk menyembuhkan orang, untuk memulihkan jiwa orang-orang yang kita layani. Ada kuasa Roh Kudus yang menyertai kita. Dan juga di dalam kerajaan surga ada kuk atau salib. Ini bukan soal penderitaan-penderitaan yang tidak ada gunanya, tetapi penderitaan karena kita taat kepada firman. Karena kita tidak serupa dengan dunia ini. Kita tidak mau hidup seperti apa yang dimaui oleh daging kita. Dan itu adalah sebuah kuk penderitaan yang harus kita juga tanggung. Karena firman Tuhan berkata bahwa kita harus memikul kuk yang dipasang Tuhan. Dan di dalam kerajaan surga kita juga diminta untuk memberitakan kembali kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Menjadi utusan-utusan Tuhan. Hidup untuk menjadi berkat, menjadi sambungan lidahnya Tuhan Yesus. Dan yang terakhir tentu saja hidup di dalam kasih. Bukan di dalam hukum-hukum. Sehingga hidup kita aman. Hidup kita tidak dipaksa. Kita bukan orang-orang yang ditindas oleh hukum-hukum. Dipaksa, ditakut-takutin oleh hukum-hukum. Tapi kita menggenapi hukum-hukum tersebut. Dengan kita hidup mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Demikianlah firman Tuhan hari ini, Pak Anton dan Ibu Duna dan keluarga. Saya percaya ini semua boleh memberikan kita juga pembelajaran mengenai kerajaan surga yang menjadi bagian hidup kita sebagai orang percaya. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin Pak Anton dan Bu Duna kita akan berdoa untuk jemaat juga Tuhan atas firman yang sudah kita dengarkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus mengurapi kami sehingga kami boleh belajar hari ini mengenai kerajaan surga yang Kau beritakan dan semakin mengerti bagaimana kami harus hidup di dalamnya. Kami harus hidup bukan dengan tanda-tanda lahiriah, tapi hidup di dalam segala sesuatu yang Kau tetapkan dan Kau sendiri yang mengenal kami satu persatu. Kasih karunia-Mu menyertai kami semua, jemaat Tuhan juga, untuk kami boleh Tuhan hidup hari lepas hari terus Tuhan, di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh menikmati juga janji-janji daripada kerajaan-Mu, untuk kehidupan kami berbahagia, kehidupan kami juga Tuhan boleh punya rasa aman, damai sejahtera, dan lebih lagi Tuhan ada janji-Mu mengenai kehidupan yang kekal. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau bukakan melalui firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman yang telah dibawakan oleh Pak Darmadi. Dan kita semua diberkati dengan pewahyuan yang selalu baru. Terima kasih Pak Dar. Marilah kita berdoa. Tuhan Roh Kudus, mohon pimpin kami gereja Tuhan untuk berdoa. Saudara-saudara, kita semua tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, bangsa dan negara kami adalah milik-Mu yang sekarang dalam keadaan kurang sehat karena adanya COVID dan kaum radikalisme yang terus-menerus merongrong negara dan kesatuan bangsa kami ini. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu turun atas negara kami agar bangsa ini bisa mengenal Engkau sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Sehingga pada waktunya Tuhan pasti akan terjadi penuaian besar. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu turun atas negara kami ini agar bangsa ini bisa mengenal Engkau sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Sehingga pada waktunya Tuhan pasti akan terjadi penuaian besar. Tuhan anugerahkan pada presiden kami serta jajaran menteri-menteri dan para pemimpin-pemimpinnya hikmat, marifat, serta wibawa untuk dapat memerintah bangsa ini dengan adil, kuat, dan bijaksana agar bisa menjadi bangsa yang besar dan takut akan Tuhan. Bapa, Kaulah Tuhan yang berdaulat atas bangsa dan negara Indonesia ini. Jadilah menurut kehendak-Mu dan di bumi seperti di sorga. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja
gembala dan para pemimpin kami, agar selalu dipenuhi urapan dan anugerah Tuhan, hikmat, marifat, serta kebijaksanaan atas mereka, sehingga para pemimpin bisa membimbing jalan hidup anak-anak Tuhan menuju kedewasaan rohani sesuai dengan firman dan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami sungguh rindu Engkau pakai kami jadi bait suci-Mu, di mana hidup kami dikuduskan oleh Tuhan tanpa ada celah apapun, supaya kami bisa hidup dalam perkenan Bapa. Kami mau sungguh-sungguh menyenangkan hati Bapa. Urapi kami dengan urapan kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami selalu mengucap syukur atas apapun yang akan terjadi, yang pasti akan selalu baik. Jadilah seturut kehendak-Mu saja. Demikianlah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kemuliaan hanya untuk Bapa, kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. I love you Jesus. Amin. Selamat pagi. Nah, pada pagi ini kita mau sedikit kesaksian tentang apa sih yang kita alamin selama masa PSBB ini. Jadi, kita punya 3 anak yang masih kecil-kecil. Waktu awal-awal PSBB sih kita berpikir kayak, aduh gimana ya, punya 3 anak kecil yang harus sekolah online. Terus awal-awalnya tuh mereka kayak yang sekolah online juga nggak bisa diem, yang nggak bisa duduk diam, mesti dikasih tahu terus gitu. Tapi ya melelahkan sih iya pasti ya. Cuman yang aku bersyukur adalah kita bisa bareng-bareng gitu loh. Maksudnya kita bisa bekerja sama sebagai satu tim untuk bantu mereka sekolah online ini gitu. Jadi kayak aku pegang yang besar, suami saya pegang yang 2 anak yang kecil gitu ya. Dan juga mungkin kayak sebelumnya kan kita sering dipanggil sama guru misalnya gitu, diceritakan tentang anak kita, tapi kita tidak tahu pasti kan sebenarnya apa yang mereka alami ataupun apa yang mereka hadapi. Ternyata melalui PSBB ini, waktu kita temani mereka untuk e-learning, ternyata kita juga jadi lebih mengenal anak kita sih. Jadi ternyata PSBB ini mendatangkan berkat juga ya, mendatangkan kebaikan juga untuk keluarga kita. Ya, terus juga kita jadi tahu ternyata ada bakat-bakat kita yang terpendam yang ternyata kita baru tahu. Contohnya kayak suami saya ternyata dia jago potong rambut. Bahkan lebih jago dari salon, enggak deh bohong. Terus juga aku juga jadi bisa belajar baking dan lain-lain sih. Jadi sebenarnya ada hal-hal yang mungkin baru buat kita, tapi ternyata Tuhan tuh bisa menunjukkan bahwa masa-masa COVID ini juga bisa mendatangkan kebaikan buat keluarga kita gitu ya. Terus juga langka banget kayak, maksudnya selama waktu keadaan sebelum COVID tuh suami saya tuh selalu pergi keluar kota tiap minggu gitu. Dan selama masa pandemik ini jadi nggak pernah kemana-mana kan, selalu di Jakarta. Jadi ini kayaknya pertama kali buat kita setelah 12 tahun menikah, kita bisa sama-sama terus setiap hari berbulan-bulan gitu ya. Ya seperti itu sih. Ya itu experience yang unik lah ya. Jadi mungkin seumur hidup kita tidak akan mengulangi ini lagi. Jadi yang kita merasakan ya PSBB ini mendatangkan kebaikan juga lah. Maksudnya asal kita bisa tahu apa yang harus kita perbuat maupun apa yang Tuhan mungkin rencanakan di masa-masa seperti ini, asal kita bisa tangkap itu, dan saya rasa sih kita pasti bisa jadi berkat. Intinya kerjasama ya. Intinya kerjasama, juga lebih mengenal anak kita, bisa menjadi lebih dekat juga ya. Lebih mengenal aku enggak? Enggak deh. Ya udah, terima kasih ya. Oke, terima kasih. Bye. God bless.
Terima kasih Pak Darmadi untuk firman-Nya hari ini yang sangat luar biasa dan juga untuk kesaksiannya yang sangat menguatkan setiap kami. Ini menjadi satu hal yang mengingatkan setiap kita untuk terus setia membangun hubungan dengan Tuhan di rumah, khususnya di masa-masa pandemi ini. Mari hari ini kita menutup ibadah online kita dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang sudah Tuhan sampaikan buat kami. Biarlah firman hari ini bisa tertanam dalam hati kami, bisa kami lakukan Tuhan untuk kami terus menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kami berada. Kami serahkan semua hari ini ke dalam tangan-Mu, keluarga kami, setiap apa yang kami miliki, hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.